Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih bisa diberi kesempatan dan kesehatan. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konversi energi surya ke listrik dan panas. Baik, ini beberapa poin yang akan saya jelaskan dalam video kali ini, dimana yang pertama adalah sejarah perkembangan pada konversi energi surya ke listrik. Jadi bisa kita lihat tingkat konsumsi energi di seluruh dunia saat ini, penggunaan energi ini akan diprediksi akan meningkat sebesar 70% antara tahun 2000 sampai dengan 2030. Nah, sumber energi yang berasal dari fosil yang saat ini menyumbang 87,7% dari total kebutuhan energi dunia akan diperkirakan mengalami penurunan disebabkan tidak lagi ditemukannya sumber cadangan baru. Nah, cadangan sumber energi ini yang berasal dari fosil di seluruh dunia itu akan diperkirakan hanya sampai 40 tahun untuk minyak bumi, 60 tahun untuk gas alam, dan 200 tahun untuk batu bara. Jadi di antara sumber energi terbarukan yang saat ini banyak dikembangkan seperti turbin angin, tenaga air, energi gelombang, tenaga surya, panas, tenaga surga, dan lain-lain, ini merupakan salah satu sumber yang cukup menjanjikan. Jadi, di mana energi surya itu adalah energi yang didapat dengan mengubah energi panas ke listrik atau melalui peralatan-peralatan tertentu menjadi sumber daya dalam bentuk lainnya atau dalam bentuk listrik. Nah, jadi ini merupakan salah satu sumber pembangkit daya dan teknik pemanfaatan energi surya yang mulai cukup dikembangkan ke depannya ya, seperti itu. Kemudian penerapan energi surya. Jadi penerapan energi surya ini ada 4 poin di mana diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pengaplikasian energi tersebut yang pertama adalah pada pencahayaan bertenaga surya, kemudian pemanasan bertenaga surya dan untuk memanaskan air, memanaskan dan mendinginkan ruangan, dan pengaplikasiannya juga pada desalinasi dan disinfektasi, kemudian untuk memasak dengan menggunakan kompor tenaga surya, seperti itu. Nah, dimana pengertian dari sel surya sendiri ini adalah sebuah alat yang tersusun dari material semikonduktor yang memang dapat mengubah sinar matahari menjadi tenaga listrik. Nah, menjadi tenaga listrik yang secara langsung akan diubah menjadi listrik dari panasnya matahari, seperti itu. Nah, sel surya ini pada dasarnya terdiri atas sambungan tipe PN yang sama fungsinya dengan sebuah diode. Nah, sederhananya ketika sinar matahari mengenai permukaan sel surya, energi yang dibawa oleh sinar matahari ini akan diserap oleh elektron pada sambungan tipe PN tadi untuk berpindah dari diode P ke N dan untuk selanjutnya mengalir ke luar melalui kabel yang dipasang ke sel surya tersebut. Seperti itu. Nah, sedikit sejarah sel surya. Jadi mana sejarah sel surya ini dilihat dari jauh ke belakang ketika tahun 1839 Edmund Becquerel itu merupakan seorang pemuda Prancis berusia 19 tahun itu menemukan efek yang sekarang dikenal dengan efek fotovoltaik. Jadi ketika tengah bereksperimen menggunakan sel larutan elektrolis yang dibuat dari 2 elektroda, Becquerel itu menemukan bahwa beberapa jenis material tertentu memproduksi arus listrik dalam jumlah kecil ketika terkena cahaya. Nah, seperti itu. Jadi
eh, pada tahun yang sama juga usaha mereka telah berhasil membuat sebuah sel surya pertama dengan efisiensi sebesar 6%. Dari titik itulah peneliti sel surya akhirnya berkembang hingga saat ini. Seperti itu. Kemudian efisiensi dari sel surya sendiri itu didefinisikan sebagai perbandingan antara tenaga listrik yang dihasilkan oleh device solar cell yang akan dibandingkan juga dengan jumlah energi yang diterima dari pancaran sinarnya. Jadi pancaran sinar matahari itu akan dibandingkan oleh jumlah energi yang diterimanya juga. Nah, jadi pembangkit energi surya sebenarnya tergantung pada efisiensi mengkonversi sebuah energi dan konsentrasi sinar matahari yang masuk ke dalam sel tersebut. Nah, kemudian Profesor Smale ini menyatakan bahwa teknologi nano itu menjanjikan peningkatan efisiensi dalam pembuatan sel surya antara 10 hingga 100 kali pada sel surya. Nah, Smale juga menambahkan bahwa cara terbaik untuk mendapatkan energi surya secara optimal itu telah dibuktikan ketika sel surya dimanfaatkan untuk keperluan satelit ruang angkasa dan alat-alat yang diletakkan di ruang angkasa. Nah, jadi penggunaan sel surya dengan meletakkan di ruang angkasa itu dapat dengan baik dilakukan karena teknologi nano tadi yang diyakini bahwa mampu menciptakan material yang super kuat dan ringan untuk bertahan di ruang angkasa dengan efisiensi yang cukup baik juga. Seperti itu. Jadi pada pertengahan hari yang cerah, radiasi sinar matahari itu mampu mencapai 1000 watt per meter persegi. Jadi jika sebuah device semikonduktornya seluas 1 meter persegi, maka dia akan memiliki efisiensi 10% dari modul solar cell tersebut. Dan dari modul solar cell tersebut itu akan mampu memberikan tenaga listrik sebesar 100 watt. Nah, seperti itu. Jadi saat ini efisiensi sel surya itu akan dibagi menjadi efisiensi sel surya komersial dan efisiensi sel surya skala laboratorium. Kemudian perkembangan sel surya saat ini juga cukup baik ya, jadi cukup menjanjikan. Jadi meskipun solar cell generasi ketiga itu masih memiliki masalah besar dalam hal efisiensi dari usia aktif sel surya yang masih singkat. Nah, solar cell juga jenis ini itu juga akan diperkirakan mampu memberikan pengaruh besar dalam 10 tahun ke depannya. Jadi perkembangan sel surya ini bisa menjanjikan lebih besar lagi untuk ke depannya. Kemudian potensial sel surya di Indonesia juga cukup bagus. Jadi berdasarkan perhitungan peneliti terdahulu, dalam kondisi puncak atau posisi matahari tegak lurus, menurutnya dalam kondisi puncak atau posisi matahari tegak lurus, sinar matahari yang jatuh di permukaan panel surya di Indonesia seluas 1 meter persegi itu akan mampu mencapai 900 hingga 1000 watt. Nah, jadi lebih jauh pakar solar cell Wilson Venus itu menyatakan bahwa total intensitas penyinaran perharian di Indonesia ini tergolong kaya ya sumber energi mataharinya, karena kita berada di daerah khatulistiwa. Jadi matahari di Indonesia ini mampu bersinar hingga 2000 jam per tahunnya. Jadi dengan kondisi yang sangat potensial ini sudah saatnya ya pemerintah dan pihak universitas membuat satu pusat penelitian untuk solar cell agar Indonesia
tidak kembali hanya sebagai pembeli device solar cell, namun bisa melimpahkan atau melimpahnya sinar matahari yang diterima di bumi Indonesia ini untuk sangat bermanfaat bagi Indonesia sendiri, seperti itu. Kemudian ada juga beberapa sarana pendukung pemanfaatan sel surya ya. Jadi pemanfaatan sel surya ini hanya merupakan satu komponen penyerap cahaya yang langsung dikonversikan cahaya tersebut menjadi listrik. Jadi agar listriknya dari sel surya ini dapat dimanfaatkan, maka sel surya itu membutuhkan apa yang disebut dengan balance of system atau BOS. Nah, jadi balance of system yang paling minim itu terdiri dari inverter. Inverter itu untuk mengubah listrik DC ke AC, kemudian menggunakan baterai, kemudian beberapa sistem controller untuk mengatur secara optimal daya keluaran sel suryanya. Nah, seperti itu. Jadi itu beberapa komponen yang ada di balance of system. Kemudian di dalam sel surya pun juga ada fotovoltaiknya ya. Jadi fotovoltaik sendiri itu merupakan proses merubah cahaya menjadi energi listrik. Nah, maka itu fotovoltaik ini pada bidang penelitian yang berkenaan dengan energi surya juga sering dikenal dengan penelitian fotovoltaik. Jadi kata fotovoltaik sendiri itu sebenarnya berasal dari bahasa Yunani ya. Foto yang berarti cahaya dan volta itu merupakan nama ahli fisika. Seperti itu. Nah, kemudian ada juga tentang pembangkitan listrik tenaga surya. Nah, jadi pembangkit listrik tenaga surya ini memiliki cara-cara kerja. Jadi cara-cara kerja sistem pembangkit listrik tenaganya ini menggunakan grid koneksi panelnya terhadap sel surya fotovoltaik untuk perumahan-perumahan. Jadi mereka menggunakan modul sel surya fotovoltaik untuk merubah energi surya menjadi arus listrik DC. Seperti itu, arus listrik DC ke perumahan. Jadi arus listrik DC itu yang dihasilkan akan dialiri melalui suatu inverter yang merubah menjadi arus AC dan juga dengan otomatis akan mengatur seluruh sistem sel surya tersebut. Nah, jadi listrik AC itu akan didistribusikan melalui suatu panel distribusi indoor yang akan mengalirkan listrik sesuai yang dibutuhkan peralatan listrik, seperti itu. Kemudian kita masuk pada prinsip perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Bisa dilihat ya gambar-gambarnya di sini, proses konveksi, kemudian proses konduksi, dan radiasi. Jadi pengertian dari perpindahan panas, konveksi, radiasi, dan konduksi sendiri ini adalah jadi mungkin Anda pernah berpikir apa yang menyebabkan air dalam panci ini diletakkan di atas kompor, kemudian bisa mendidih. Nah, kemudian pertanyaan-pertanyaan itu membuat para peneliti berpikir dan mencari jawabannya. Jadi hal tersebut bisa terjadi ya karena adanya perubahan kalor, perubahan panas dari kompor atau api itu menuju panci, kemudian akan diteruskan ke air. Jadi prosesnya juga ada beberapa ya, tidak langsung dari api ke air, karena mungkin kita tahu jika air tidak ada wadahnya kemudian langsung ke api ya berarti apinya akan padam, seperti itu. Jadi sebagaimana yang kita sudah ketahui bahwa suhu
suhu didih air itu adalah 100 derajat Celcius, maka air baru akan mendidih setelah suhunya mencapai 100 derajat Celcius. Jadi ada beberapa cara memang bagi kalor untuk berpindah. Jadi ada 3 cara, yaitu konduksi, radiasi, dan konveksi. Nah, jadi bisa dilihat dari gambarnya di sini. Ini yang pertama adalah konduksi. Jadi konduksi ini merupakan perpindahan energi panas yang tidak diikuti dengan zat perantaranya. Jadi misalnya teman-teman menaruh batang besi membara ke batang besi yang lain atau yang dingin. Nah, ini tidak akan melihat besi membara itu bergerak, namun tiba-tiba besi yang semula dingin ini akan menjadi panas. Nah, seperti itu. Jadi ini ada perpindahan atau perambatan yang biasa disebut dengan konduksi. Bisa dilihat dari gambarnya seperti ini. Misalnya ini batang besi, kemudian dipanaskan, ini sumbu. Nah, jadi ini apinya ini akan merambat ke tangan, seperti itu. Jadi satu ujung logam yang panjang itu akan diberi nama A, kemudian dipanaskan, maka beberapa saat kemudian ujung yang lainnya juga akan menjadi panas. Nah, jadi pemanfaatan konduksi dalam kehidupan sehari-hari itu biasa digunakan digunakan dan ditemukan dengan mudah, ya, seperti halnya ya memasak air. Maka perpindahan kalornya bisa dapat dilihat dari kompor menuju panci dan membuat air akan menjadi mendidih. Kemudian radiasi. Nah, radiasi bisa dilihat dari gambarnya bahwa ada seseorang yang lagi lagi di depan api unggun. Jadi ini gambar yang merupakan perpindahan panas secara radiasi. Jadi ini merupakan proses terjadinya perpindahan panas juga tanpa menggunakan zat perantara. Jadi kalau tadi konduksi harus melalui zat perantara, kalau radiasi tidak butuh zat perantara, tapi dia bisa menghantarkan atau memindahkan panas tersebut. Nah, seperti contohnya ya Pak, dilihat dari gambar ini. Atau misalnya dilihat dari contohnya dari matahari yang memancarkan panas ke bumi dan api yang memancarkan hangat ya ke tubuh manusia, seperti itu. Jadi itu merupakan contoh-contoh radiasi atau perpindahan kalor. Ya, dan yang terakhir dinamakan konveksi. Jadi perpindahan air yang lebih dingin. Jadi ada perpindahannya dari ada sebuah wadah di mana air yang lebih panas di bawah, itu berarti ada api di bawah, kemudian akan berpindah ke air yang lebih dingin, seperti itu. Jadi sama ya, ini perpindahan kalor yang berpindahnya juga tanpa perantara, di mana dia mirip dengan induksi. Jadi konveksi ini mirip dengan induksi. Namun dalam induksi perpindahan kalor itu dibutuhkan zat perantara, sedangkan konveksi merupakan perpindahan kalor yang diikuti oleh zat perantaranya sendiri. Ya, contohnya pada kehidupan sehari-hari kita bisa kita lihat dari proses pemasakan air atau yang terjadi saat air itu akan memasak. Nah, itu yang dinamakan konveksi, perpindahan panas yang tanpa perantara. Nah, seperti itu. Kemudian prinsip konversi energi matahari menjadi panas pada peralatan pemanas atau pemanasan air dan pengering. Nah, jadi bagaimana sih pemanas air tenaga surya itu akan bekerja? Nah, jadi pemanas air
tenaga surya ini bekerja berdasarkan dua fenomena. Jadi ada warna hitam penyerap panas dan air panas mengalir ke atas. Nah, jadi sistem ini akan sangat sederhana dan bagian yang bergerak itu hanyalah air itu sendiri. Jadi permukaan selektif. Jadi tipe dari suatu sistem yang dipasang tergantung pada penggunaan air dan kondisi udara. Air itu merupakan permukaan yang dicat hitam yang dapat ditingkatkan oleh black. Nah, dan kemudian pada prinsip konversi energi matahari menjadi panas dan peralatan pemanas atau pemanas air dan pengering. Nah, jadi di sini proses pengering pada prinsipnya itu akan menyangkut proses perpindahan panas dan perpindahan panas yang terjadi secara simultan. Jadi pertama-tama panas itu harus ditransfer dari medium pemanas ke bahan. Selanjutnya setelah terjadi penguapan air, uap air yang terbentuk itu harus dipindahkan melalui struktur bahan ke medium sekitarnya. Proses itu akan menyangkut aliran fluida di mana cairan yang harus ditransfer itu melalui struktur bahan selama proses pengeringan itu akan berlangsung. Sehingga panas itu harus disediakan untuk menguapkan air dan air itu harus mendifusi melalui berbagai macam tahanan agar supaya dapat lepas dari bahan dan berbentuk uap air yang bebas. Nah, jadi lama proses pengeringan itu tergantung pada tergantung pada bahan yang dikeringkan dan cara pemanasan yang digunakannya. Jadi pengeringan sederhana itu dengan cara penjemuran seperti itu, atau dengan dengan usaha pembuangan atau penurunan kadar airnya dalam bentuk misalnya diperas. Nah, seperti itu untuk penjemurannya. Kemudian jadi rumah di dalam proses pengeringan juga ini ada rumah pengering surya ya. Jadi atapnya itu seluas 100 meter per kubik dan berfungsi juga sebagai kolektor matahari. Jadi udara itu akan masuk ke kolektor sehingga menjadi panas. Nah, seperti bisa dilihat pada gambar di samping ini, di mana ini merupakan rumah pengering. Ini merupakan rumah pengering yang menggunakan energi matahari. Jadi atapnya seluas tadi 100 meter persegi dan berfungsi sebagai kolektor matahari. Nah, jadi udara itu akan masuk ke kolektor sehingga menjadi panas. Nah, jadi dengan menggunakan kipas angin blower, udara panas itu kemudian ditarik dan dihembus ke tempat pengering. Nah, pemasangan atap itu juga dibuat dengan kemiringan 10 derajat Celcius pada arah utara selatan. Kemudian rumah pengering ini dirancang untuk memproses 2 sampai 3 ton biji kakao basah untuk menggunakan 4 buah blower aksial. Nah, unit ini juga mampu berfungsi untuk berfungsi dan efektif untuk pengolahan. Jadi pengolahan untuk satu siklus pengolahan yang berlangsung selama 5 tahun. Jadi dengan pengoperasian tungku pada malam hari, waktu pengeringan itu akan lebih singkat, sekitar 36 sampai 44 jam. Seperti itu. Kemudian yang terakhir pada prinsip konversi energi matahari menjadi listrik. Nah, jadi secara sederhana cara kerja panel surya fotovoltaik dalam mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik itu dapat dirangkum ke dalam 3 urutan proses konveksi.
Jadi yang pertama adalah ketika foton yang terdapat pada sinar matahari mengenai sel-sel fotovoltaik pada panel surya. Nah, jadi sebagian itu akan diserap oleh matahari semikonduktor atau silikon. Jadi energi dari foton yang diserap itu dengan demikian juga akan ditransfer kepada semikonduktor. Jadi bisa dilihat pada gambar yang kanan ini, proses konveksi cahaya matahari menjadi energi listrik ya. Ini proses konveksi cahaya matahari menjadi energi listrik. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, elektron-elektronnya akan terkena tumbukan energi foton, kemudian akan terlepas. Jadi energi foton itu akan terlepas dari atom, kemudian membuat mengalir secara bebas dan dengan demikian menciptakan arus listrik. Jadi komposisi dan desain khusus pada sel-sel fotovoltaik ini mengarahkan elektron-elektron tersebut agar mengalir sesuai jalur yang dikehendakinya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, poin ketiga itu kontak atau penghubung logam pada bagian atas dan bawah selnya ini. Penghubung logam atas dan bawah sel-sel suryanya ini menyalurkan keluar listrik arus DC ya, arus DC yang dihasilkan untuk digunakan sesuai kepentingan. Jadi secara detail proses yang terjadi sesungguhnya itu jauh lebih rumit. Namun ketiga urutan ini sudah menggambarkan secara sederhana apa yang terjadi di dalam sebuah panel surya ketika mereka bekerja keras mengubah sinar matahari menjadi energi listrik yang bermanfaat buat kepentingan manusia, seperti itu. Nah, terima kasih. Sampai di sini materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.